Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan channel kesayangan kita ini di Quack TV ya, barometer perchanneln yang ada angkut tentang dunia perbebekan, dunia unggas ya. Pastinya akan mengabarkan hal-hal tentang berkaitan bebek yang ada di sekitar kampung kita ataupun perkandangan tradisional itu yang di depan, yang di sana itu adalah kandang tradisional saya, dan kita akan mulai maju. Ini yuyu sawah. Mudah-mudahan pada kesempatan yang agak sedikit cerah ini cuaca bisa membuat kita para peternak unggas bersemangat sedikit ya. Walaupun 2 hari ini hujan sudah melanda dan membuat kandang kita menjadi pengap. Maksud saya menjadi kandang kita menjadi lembab dan sirkulasi udara pun menjadi dingin, otomatis rentan produktivitasnya bebek kita akan menjadi turun ya. Nah, kita kalau musim penghujan seperti ini memang rentan dengan segala hal, jadi saya hanya bisa tidak lupanya untuk memberikan saran buat sahabat-sahabatku dan mengingat buat diri saya sendiri agar kandang kita ini diinikanlah ya, dicek ya. Oke, saya jalan ke depan dulu ini sambil membawa yuyu ini agar agar bisa dimakan ya, sarapan. Ikuti selalu kegiatan dari saya pagi hari ini, dan kita akan membahas tema-temanya nanti, karena pada kesempatan ini saya melihat ada bulu-bulu kecil yang rontok, dan apa sih penyebab dan ciri-cirinya ganti bulu pada unggas itu nanti kita akan bahas ya. Jangan kemana-mana, tetap selalu bersama Quack TV, dan kita akan menuju ke tempat kandang saya yang ada di depan sana itu. Oke? Kotoran asal. Loro. Nah sahabat, aduh ngos-ngosan nih, kebetulan tidak bawa bekal minum ini, akhirnya kepelongor. Nah, nanti minum di panturan itu kan sehat, seperti aqua walala, langsung segera diminum, bisa dinikmati air dari mata air pegunungan lereng Gunung Muria di Pindafan. Oke, mohon maaf bila gambar saya ini agak gelap sedikit, karena saya memang tepat berada di depan shelter saya atau di depan gubuk saya yang agak ini ya, agak redup ya, tidak terlalu panas. Dan di belakang saya seperti biasa, tadi bebek saya sudah saya kasih makan dan saya ambil telurnya, dan telurnya masih stagnan ya di angka 1 ember tadi 105 butir ya kurang lebihnya. Populasi jumlahnya 150 untuk betina, berjantannya kurang lebih ya sekitar 13 ya, karena waktu awal itu kan sekitar 226 ya, 200 populasi betinanya dan 26-nya adalah jantannya. Tetapi karena sudah hampir 1 tahun, banyak yang sakit, banyak yang mati, dan juga ada tamu-tamu yang tidak diundang ya, mungkin sudah berkurang, dan estimasinya jumlahnya seperti itu. Dan bisa saya kategorikan dalam presentasi ya masih sekitar 60
ya, masih 65% sampai 70% untuk produktiviti telur setiap paginya. Dan saya kira ini wajar karena memang dari cuaca musim yang sudah berganti-ganti dari panas ke hujan, dan itu sangat tidak disukai oleh bebek kita. Kandang saya juga ini mengalami jemek ya tadi ya, lembab. Jadi kebetulan cuacanya agak panas, mudah-mudahan akan segera menjadi kesat lagi dan menjadi ini ya, menjadi kering lagi, dan bebek saya kembali nyaman ya. Tapi tadi banyak saya lihat bulu-bulu rontok ya, dimana tadi yang ingin saya bahas ataupun saya ingin bincang-bincangkan pada kesempatan pagi ini adalah bulu rontok ya. Ya, sebuah atau hewan unggas ini kan memang proses alaminya adalah ganti bulu ataupun molting ataupun ini ya, ganti bulu lah kasarannya seperti itu. Dan ada plus minusnya, ganti bulu itu bisa kita dipercepat, tapi kita tidak bisa untuk ini ya, untuk meninggalkan namanya ganti bulu ya, karena itu adalah proses alami yang dilakukan oleh setiap hewan unggas ya. Dan minusnya adalah apabila mereka ganti bulunya memang sudah memasuki tahap 60-70%, ya pasti akan stop bertelur. Nah, itu harus kita jeli dan kita harus wanti-wanti. Apabila seperti itu, tips saya pisahkan dan dipetakan saja antara yang ganti bulu dan yang tidak ganti bulu. Dipetakan saja agar yang ganti bulu ini bisa satu tempat dengan yang ganti bulu dan mendapatkan perawatan oleh sahabat-sahabatku yang tepat ya. Mungkin ya pola makannya, kekurangan vitaminnya ditambah, ataupun mungkin ya sedikit diberikan relaksasi ya, karena bebek ini apabila ganti bulu tuh kita bisa mempersingkat dengan cara-cara ya, agar kita membuat mereka tidak stres ya, agar fokus untuk mempercepat bulunya kembali dan akhirnya bisa berproduktif lagi. Dan biasanya ganti bulu ini ya kurang lebih sekitar 15-30 hari, bahkan kadang lebih ya. Tapi di pengalaman saya ini, ganti bulunya setiap 3 minggu itu atau 2 minggu pasti ada yang ganti bulu, karena tidak rata ataupun tidak sama ya, atau tidak berbarengan. Jadi masih ada yang berproduktif, masih ada yang ganti bulu, proses ganti bulu, dan ini akhirnya juga berdampak dengan produktiviti telur. Tapi ya untung telurnya masih ada agar kita bisa putar untuk menjadi biaya produksi seperti itu. Ya itu ganti bulu ya, ganti bulu bisa kita percepat ya, kita tidak bisa mengobati tapi kita bisa percepat dengan cara-cara ya, agar menjaga situasi atau siklus dari kandang kita ini tetap nyaman dihuni oleh para unggas. Mungkin itu dari kebersihannya, dari kelembapannya, dan dari tingkat pola makannya juga ya. Apabila memang biasanya rontok bulu itu biasanya kalau sudah parah itu biasanya ditangani oleh banyak susu, itu hanya memakai pakan yang sistemnya sistem B ya, tidak sistem A ya. Nanti apabila 1 minggu atau 2 minggu itu biasanya dikasih makan hanya ini, tidak memakai campuran sentrat ya, biasanya hanya bekatul saja ataupun hanya dengan remis-remisan. Dan biasanya mereka memulihkan itu dengan cara-cara yang mungkin ya dengan dikasih remisan-remisan dari keong sawah ataupun hewan yuyu ataupun kepala udang ataupun trutus, hewan yang biasanya sering dipakai oleh para peternak unggas sebagai remisan. Tetapi selama ini saya tidak memakai itu karena saya berpikir untuk yang pertama untuk mengurangi biaya OPEX, dan yang kedua ya memang hewan saya, ternak saya kan ada di kandangnya ada di semi umbaran. Jadi untuk sistem stresnya kayaknya agak berkurang, karena kalau panas biasanya siang saya kasih mandi, dan ini nanti mungkin siang akan saya kasih mandi apabila panasnya bisa bertahan selama 1 hari. Tetapi biasanya panasnya itu sampai zuhur ya, biasanya sampai jam 11 waktu Indonesia Barat itu cuaca sudah mendung tebal dan biasanya sudah gerimis sampai menjelang sore ya, sampai biasanya menjelang maghrib seperti itu. Jadi itu kendala-kendala yang dihadapi para unggas, para peternak unggas pemula yang baru menemukan channel ini. Saya mohon bantuan dukungannya, di subscribe, di like, di share agar tetap mengudara, tetap kendir-kendir di udara channel kecil ini, dan bisa bersilaturahmi dan bisa ya kita bisa belajar banyak di sini dengan menggunakan referensi-referensi dari para suhu-suhu yang sudah berkompeten dan sudah berpengalaman dalam bidang peternakan unggas ini. Nah, ini tadi juga ada bocil-bocil pagi hari sudah
mancing karena memang apa ini sekolah libur, digunakan waktu luangnya untuk di anak-anak pedesaan seperti ini ya, mungkin senangnya ke kali mancing bersama teman-temannya, dan nanti apabila mendapatkan hasil akan diolah. Sama seperti kita sebagai peternak unggas, kita hanya berharap dan kita hanya bisa bersabar mendapatkan hasil yang maksimal dari peternakan kita yang kita bangun. Itu dulu dari saya videonya ya. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi semua ini dengan sabar ya, dengan tawakal, karena peternak yang hebat itu adalah peternak yang mampu dan menguasai medan apapun, dan pastinya mentalnya baja, sabar, serta banyak ikhtiar. Itu yang harus kita pegang. Dari kawasan Pringgavan Pati mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video selanjutnya yang menarik di Quack TV.